marilah kita berupaya untuk selalu melakukan kebaikan. Di mana kebaikan-kebaikan itu nantinya insya Allah akan sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah, man amila solihan falinafsih. Barang siapa yang beramal baik, maka manfaat bagi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah dengan beberapa nikmat dari Allah, termasuk kita sampai saat ini dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Mungkin tidak semua orang merasakan keadaan seperti ini. Di tengah banyaknya cobaan dari Allah, mulai dari gunung meletus, gempa bumi, banjir, alhamdulillah sampai saat ini kita masih dalam lindungannya, dalam pertolongannya. Semua ini tidak lepas dari nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin lantaran amal soleh yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudaraku semua, saya teringat dengan sebuah hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah menceritakan, suatu ketika ada 3 orang yang ketika melakukan perjalanan, mereka itu tertimpa hujan yang deras, sehingga mereka bermaksud untuk mencari tempat untuk berteduh. Akhirnya masuklah mereka ke dalam sebuah gua. Namun tiba-tiba ada sebuah batu besar yang jatuh dari gunung, kemudian menutup pintu gua tersebut. Mereka sudah berupaya sekuat tenaga untuk membuka batu tersebut. Namun mereka tidak mampu. Singkat cerita, akhirnya salah satu dari mereka ada yang diberikan ilham untuk menceritakan kebaikan yang telah dilakukan sebagai lantaran terkabulnya doa kepada Allah. Salah satunya kemudian menceritakan kepada Allah bahwa dia memiliki orang tua yang sudah sangat tua. Pekerjaan dia sehari-hari mengembala kambing. Dan biasanya ketika pulang dari mengembala, dia selalu memerah air susu kambing. Sebelum diberikan kepada keluarga yang lain, dia selalu mengutamakan diberikan kepada orang tuanya. Hingga suatu ketika mengembalanya itu sampai sore, bahkan mendekati malam, dia itu baru pulang, namun orang tuanya sudah dalam keadaan tidur. Ketika dia setelah memerah susu tersebut, sebelum diberikan kepada keluarga yang lain, dia ini menunggu sampai orang tuanya ini bangun dan meminum susu tersebut. Sampai anaknya itu merengek-rengek minta, tetap tidak dikasih. Dia pengen memberikan itu kepada orang tuanya dulu, baru kepada keluarga yang lain. Dengan kebaikan, dengan praktek budi pekerti tersebut, dia mencoba untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jika perbuatan baikku ini engkau anggap sebagai amal yang solih, yang aku lakukan karena semata-mata mengharapkan rahmat darimu, bukakanlah pintu atau geserlah batu ini sedikit sehingga aku bisa melihat langit. Akhirnya, alhamdulillah, Allah membuka batu tersebut, namun masih belum bisa digunakan untuk keluar. Kemudian orang yang kedua menceritakan kepada Allah, ya Allah, saya dulu pernah kena cobaan ya Allah. Saya itu senang dengan sepupu saya. Tapi saya itu pengen menikmati sepupu saya
Namun oleh sepupu saya ini diberi syarat saya harus mengumpulkan uang 100 dinar. Saya berupaya sekuat tenaga untuk mengumpulkan uang itu. Akhirnya setelah uang terkumpul, saya mencoba untuk mendapatkan tubuh dari sepupu saya. Setelah saya memberikan uang itu dan sepupu saya juga menepati janjinya untuk menyerahkan tubuhnya bisa aku nikmati, tiba-tiba sepupu saya menasihati kepada saya, "Ya Abdullah, ittaqillah wala taftakul khotam." Seketika itu juga saya takut akan siksamu. Kemudian aku tinggalkan sepupuku dan uang pun tidak aku minta. Saya meninggalkan sepupuku itu semata-mata karena takut kepadamu ya Allah. Jika ini engkau anggap sebagai amal yang solih yang aku kerjakan untuk mencari rahmatmu, bukakanlah, geserlah batu ini sehingga aku bisa menatap langit. Tergeserlah batu itu. Namun mereka bertiga masih belum bisa keluar dari gua itu. Kemudian yang ketiga, dia menceritakan kepada Allah bahwa dia itu pernah mempekerjakan seseorang yang nantinya akan diberi upah sekitar 3 sok. Kalau sekarang mungkin kalau dikrus dengan padi kurang lebih ya 7,5 kilo. Namun orang yang aku pekerjakan itu tidak mau mengambil upahnya. Ditinggal begitu saja. Setelah itu padi itu aku kembangkan, kemudian jadilah seekor sapi beserta dengan pengembalanya. Tidak lama kemudian setelah upah itu aku kembangkan, ternyata orang yang aku pekerjakan tadi datang kepadaku dan meminta upah yang dulu pernah seharusnya dia terima. Tetapi karena itu memang sudah haknya, aku perintahkan dia untuk mengambil sapi dengan pengembalanya. Jika itu engkau anggap perbuatan yang baik ya Allah, bukakanlah, geserlah batu ini sehingga aku bisa keluar dari gua ini. Singkat cerita para pemirsa semua, ketiga orang tadi yang terjebak dalam gua itu bisa keluar dari gua itu lantaran menceritakan amal baik yang telah dia kerjakan. Dari cerita ini kita bisa mengambil nasihat. Setiap kondisi yang kita alami atau mungkin cobaan yang akan kita alami, kita tidak akan pernah tahu bagaimana solusinya. Kalau kita memiliki amalan baik yang kita kerjakan semata-mata hanya mengharapkan rahmat dari Allah, itu bisa menjadi lantaran terkabulnya doa kita. Maka dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada saya, diri saya sendiri, dan kepada semua pemirsa yang bisa atau yang saat ini mendengarkan apa yang saya sampaikan. Marilah kita berupaya untuk selalu melakukan kebaikan, di mana kebaikan-kebaikan itu nantinya insya Allah akan sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah, "Man amila solihan falinafsih." Barang siapa yang beramal baik, maka manfaat bagi dirinya. Jangan pernah remehkan satu kebaikan. Asalkan kebaikan itu kita lakukan semata-mata hanya ingin mengharap rahmat dari Allah, mengharap pertolongan dari Allah. Perbaikilah diri kita, perbanyaklah amal ibadah, perbanyaklah berbuat baik. Apa menjadi ahli baca Quran, ahli membaca istighfar, ahli sholat sunnah, ahli sodakoh. Asalkan kuncinya, semua kebaikan yang kita lakukan hanya semata-mata mengharap rahmat dan ridho dari Allah. Di penghujung apa yang saya sampaikan, mari kita selalu berupaya menjadi orang yang baik dan selalu mengerjakan kebaikan. Karena kebaikan yang kita kerjakan itu tidak akan menjadi hal yang sia-sia. Pasti akan bermanfaat bagi kita. Baik itu di dunia dan tentunya pasti di akhirat akan dicatat sebuah pahala yang sangat besar. Dan hasilnya adalah surga dari Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini
ada manfaat dan barokahnya bagi kita semua. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.